Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan, Pak ya? Jawabannya soalnya lemes. Belum makan, Bu ya? Lemes soalnya jawabannya. Biasanya kalau malam agak kenceng itu jawab salamnya. Masih sore. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore yang berbahagia ini, menjelang kita berbuka puasa di tempatnya yang mulia, di waktu yang sangat mustajab, di bulan yang sangat penuh dengan barokah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kemarin saya sampaikan bahwa Ramadan ini menjanjikan orang itu menjadi lebih baik, karena memang skenario Allah begitu ya. Dari sononya Ramadan itu memang dijadikan oleh Allah sebagai bulan untuk meningkatkan, memperkuat dan membangun kesolehan kita, baik secara pribadi hubungan kita dengan Allah maupun kesolehan sosial antara sesama manusia. Maka sholat kita juga lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Begitu juga hubungan kita dengan sesama juga lebih akrab daripada di luar bulan Ramadan. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka membangun spiritualitas kita. Ada 3 pokok bangunan spiritualitas. Kalau nggak berdiri nggak enak kelihatannya ya. Yang pertama, spiritualitas seseorang itu ditentukan dengan tazkiyatun nafsi. Apa tazkiyatun nafsi itu, Pak? Ada yang kenal tazkiyatun nafsi? Tazkiyatun nafsi itu adalah proses kita untuk senantiasa menjernihkan pikiran, membersihkan hati, mensucikan jiwa dan batin. Kita kalau tidak mandi bagaimana? Bersih atau kotor, Bu? Dakinya banyak. Kecuali di Amerika ya, enggak banyak daki. Kalau di Jakarta kagak mandi sehari ya, langsung itu gerah, kemudian dakinya keluar kemana-mana. Orang saja kalau tidak membersihkan badannya, maka dia akan berdaki, akan bau, smell bad. Demikian juga iman kita itu kalau tidak dibersihkan, hati kita kalau tidak disucikan, itu nanti bau hatinya. Cuman kalau bau hati kan nggak pernah kita cium. Tapi kalau bau badan itu orang kan, kamu agak jauh deh gitu. Mestinya orang yang bau hatinya juga, maaf, jangan deket-deket, bau hati kamu gitu. Cuman kan nggak terasa hati itu ya. Padahal kita setiap hari hati itu banyak melakukan dosa. Sama dengan kita juga, fisik kita itu harus kita bersihkan setiap hari. Rasulullah SAW mengilustrasikan orang yang sholat itu seperti orang yang mandi. Kan demikian. Bayangkan 5 kali sehari kita mandi. Cakep apa enggak cakep, Bu? Cakep batinnya. Seolah-olah kita benar-benar ketika kita menjalankan sholat, menjalankan puasa itu, kita sedang membersihkan batin kita. Cuman nggak terasa itu. Kalau sakit pilek terasa besar ya, kita cari dokter, cari rumah sakit. Kalau sakit hati tidak pernah kita mencari obatnya. Kadang-kadang udahlah biarin aja, masa bodoh, ntar juga sembuh sendiri. Kalau sakit fisik kita mencari obat, kalau sakit hati kita tidak mencari obat. Ini namanya tazkiyatun nafsi. Makanya Sayyid Hawa menyebutkan sesungguhnya pada sholat, puasa, tilawah Al-Quran, dan pada seluruh amal ibadah seorang hamba itu terdapat bekal dan obat. Ini bekal kita.
Ini obat kita. Puasa, sholat, dan amal ibadah itu kita jadikan sebagai bekal. Nah, yang kedua, proses ini kita namakan sebagai at-taqarrub ilallah. Apa, Bu? Taqarrub ilallah. Apa taqarrub ini? Mendekatkan diri dengan Allah. Kita supaya dekat dengan manusia caranya gimana? Saya pengen dekat dengan Pak Farhat. Caranya gimana kira-kira saya? Kenalan dulu. Yang kedua, sering bertegur sapa, sering bertemu, sering bersilaturahim. Ya kan begitu, Pak? Saya pengen dekat dengan Pak Ato, kira-kira bagaimana? Saya cari hobinya dia apa, kesukaannya dia apa. Kalau ngomong yang enak ngomong apa gitu. Ini sukanya begini, kita ngomong yang lain, nggak masuk itu. Waalaikumsalam. Pernah tidak kita berpikir bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan Allah? Berarti kita harus kenal Allah. Ma'rifatullah. Mengenal Allah itu yang paling tinggi adalah mengenal sifatnya, mengenal asma Allah. Kalau kita mengenal sifat Allah, kan kita enak. Allah itu tidak suka begini. Oh, berarti saya jangan melakukan ini. Allah itu senang kalau kita begini. Berarti kita harus melakukan yang ini. Sama. Menjalin kerjasama, menjalin hubungan dengan manusia, itu seolah-olah kita menjalin hubungan dengan Allah. Makanya dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakaroni." Allah itu tergantung persangkaan hambaku kepada diriku. Ya. Ya. Ibu-ibu juga tergantung persepsi ibu terhadap saya. Kalau ibu mengatakan saya baik, saya akan berbuat baik. Kita udah bawa proposal ini, datang ke pengusaha. Kalau sejak awal ibu katakan atau bapak katakan, kagak balakan dikasih, memang nggak akan dikasih, Pak. Atau kita butuh uang, datang ke teman kita, Bu. Kalau sejak awal dari rumah kita datang, kayaknya dia pelit deh, nggak bakalan ngasih. Yakin nggak akan ngasih. Tapi kalau kita dari rumah, yakin teman saya ini baik. Kalau kita sejak awal yakin bahwa Allah itu maha baik, yakin Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Jadi Allah itu tergantung persangkaan hambanya terhadap dirinya. Apa yang kita sangka dari Allah, Pak? Ya. Allah itu maha keras, Allah itu maha lembut, Allah itu maha pengasih. Itu adalah persangkaan kita. Jadi sifat dan asma Allah itu adalah untuk mencerminkan Allah agar kita benar bersangka dengan Allah. Ya, kita sama manusia aja adalah harus selalu berprasangka baik, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-taqarrub ilallah itu dengan menjalankan segenap ajaran-ajaran Allah. Karena Allah itu paling suka kalau ajarannya itu diamalkan. Allah paling benci kalau ajarannya itu diabaikan. Apalagi kalau diinjek-injek, itu paling benci. Nah, inilah proses yang kedua. Ketika kita berpuasa, itu sesungguhnya kita sedang mendekatkan diri kita dengan Allah. Kalau Allah sudah dekat, ya, maka apa yang kita minta pasti akan diberi. Kita jujur, Bu. Apa yang belum Allah berikan kepada kita? Apa, Bu? Apa keinginan Ibu yang sampai sekarang belum Allah berikan? Kayaknya sudah semua, Bu, ya? Sudah semua, ya? Ya. Apa yang belum, Pak, kira-kira? Cita-cita atau keinginan Bapak yang belum tersampaikan apa? Ya? Apa, Bu, belumnya? Hah? Pengen dapat? Ya. Insya Allah. Kita doakan Ibu akan mendapatkan citizenship dari Amerika. Ini bulan Ramadan, mustajab. Mendekati berbuka puasa. Kenapa kita tidak berpikir bahwa Allah itu akan memberi apa yang kita minta? Kalau kita yakin dengan itu dan kita berprestasi baik dengan Allah, maka Allah pasti akan memperlakukan kita lebih baik dari apa yang kita sangka. Tapi kalau kita berprasangka buruk dengan Allah, maka Allah juga akan memperlakukan kita lebih buruk. Allah itu bakhil, pasti Allah nggak akan ngasih.
Allah itu sangat keras azabnya, pasti Allah akan menghukum kita. Wah, Allah itu tidak akomodir, pasti Allah juga akan memperlakukan itu. Kan begitu. Ya. Kan itu at-taqarrub ilallah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah az-zuhdu anid dunia. Zuhud terhadap dunia. Ramadan itu kan mengajarkan kita zuhud kepada dunia. Apa contohnya? Maghrib jam berapa? Maghrib jam 7.20 menit, 8 menit. Kira-kira kalau jam 7.20 menit, berani nggak kita nyenggol makanan? Nyenggol aja kagak berani. Nyenggol aja nggak berani, apalagi kita makan. Itu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu artinya kita tidak akan mengambil dunia yang bukan hak kita. Waduh, ini berat. Indonesia kenapa tidak makmur? Karena itu. Hak orang lain main, samber aja. Gampang gitu. Semuanya bisa diatur dengan Islam mengajarkan konsep zuhud dengan dunia itu tidak berarti meninggalkan dunia. Ada orang salah paham zuhud itu kita tinggalkan dunia. Tidak. Zuhud terhadap dunia itu artinya kita ikhtiyaru ma huwa ahaqqu wa ma huwa ghairu haq. Kita pandai memilah mana yang hak kita, maka mana yang bukan hak kita. Kalau memang hak kita harus kita pertahankan, bahkan kita perjuangkan. Karena memperjuangkan hak kita itu adalah merupakan sebuah perjuangan. Kalau bukan hak kita, jangan sampai kita ambil. Kita bekerja, maka kita punya hak untuk mendapatkan gaji. Itu harus kita perjuangkan. Subhanallah, di sini memperjuangkannya luar biasa. Ya. Orang meskipun katanya ilegal, ya, kalau gajinya tidak diberi oleh majikan bisa nuntut, Pak, ya. Di Indonesia jangan tanya, nggak bakalan itu. Di Malaysia juga nggak bakalan itu. Itu konsep Islam, zuhud terhadap dunia begitu. Kalau memang sudah hak kita, maka harus kita kejar. Tapi kalau bukan hak kita, jangan sampai kita sentuh sedikit pun. Karena mana bata min haram fannaru aula bihi. Apa yang berasal dari yang haram, maka nerakalah tempat yang layak untuknya. Na'udzubillahi min. Yang kedua, arti zuhud terhadap dunia itu adalah menjadikan dunia itu sebagai jembatan menuju surga Allah. Kan nanti setiap kita akan meniti sirat, Bu, ya. Ya, akan melewati Golden Bridge. Kalau di sini ada Golden Bridge, ya. Mungkin bukan golden itu. The very small bridge. Pokoknya ya, katanya jembatannya itu seperti ya, satu helai rambut, tajamnya seperti mata pisau atau apa namanya, mata pedang, dan orang masing-masing akan berjalan sesuai dengan amalnya. Zuhud terhadap dunia itu menjadikan dunia, seluruh yang kita miliki itu kita jadikan sebagai jembatan agar nanti jembatan itu luas. Kan jembatan itu tergantung amal kita. Kalau amal kita baik itu jadi luas gitu, Bu. Nah, dunia itu dengan segala yang kita miliki itu bagaimana kita jadikan sebagai memperluas jembatan menuju surga. Orang punya 1 juta dolar beda dengan orang yang punya 1.000 dolar. Jembatannya beda atau sama? Beda. Orang yang punya 1.000 dolar dengan 100 dolar jembatannya sama atau beda? Beda. Bagi saya beda. Karena menurut konsep zuhudnya, kalau orang punya 1.000 dolar, dia akan banyak berbuat untuk Islam dan kemudian akan memperbesar jembatan tersebut. Tapi kalau dia punya lebih dari itu, maka dia akan lebih memperbesar. Karena itulah Islam mengajarkan konsep zuhud terhadap dunia. Kan enak. Kalau kita punya 1.000, kita bisa kasih 100. Punya 1.000, kita bisa kasih 900 dolar. Tapi kalau punya 100, kita hanya ngasih 90. Beda 90 sama 900 dolar. Ini ada cerita. Di kampus itu ada, ini menutup karena udah mau, masih lama ya. Tapi cerita ini luar biasa. Kalau cerita saya duduk, Bu, ya. Lumayan ini menjelang berbuka puasa. Saat-saatnya ya.
Jadi ada seorang mahasiswa, dia sholat di masjid, sholat Jumat. Nah dia sakunya itu ada dua bu, kiri dan kanan. Biasanya kalau saku kiai banyak, kiri, kanan, atas, naruh berkat. Jadi sakunya ada dua, baju koko kan, kiri dan kanan. Itu dia biasa naruh sebelah kanan itu uang recehan, naruh sebelah kiri uang gedean. Kalau bahasa Indonesianya yang sebelah kanan itu naruh 1.000, yang di sini naruh 50.000. Kan sholat Jumat, maka kecelengan akan lewat. Jadi dia sebelah kanan dia naruh yang 1.000, sebelah kiri naruh yang 50.000. Kan biasanya ngambil yang sebelah kanan bu. Jadi pas kecelengan lewat dia naruh sebelah kanan, berarti yang 1.000. Tangan nggak ada matanya, dia tahu mana yang 1.000, mana yang 50.000. Pada tangan nggak ada matanya, melek banget kalau uang itu. Ini 1.000 nih. Suatu saat dia kan harus ke toilet, kemudian dia buka bajunya, naruh. Dia nyari-nyari apa gitu, kunci, karena juga di sini akhirnya rupanya tertukar. Yang biasanya naruh recehan di saku kanan, ini naruh yang recehan saku kiri, yang gedean saku kanan. Jadi di sini 50.000, di sini 1.000. Kan kita gitu bu. Kalau infak itu nyari yang recehan. Pas lewat gitu ya. Ya dia duduk kemudian lewat, dia lupa. Tapi sebelumnya dia bingung, kiri apa kanan ya? Kiri kanan. Aduh ya Allah. Kenapa? Karena dia janji habis sholat Jumat mau mentraktir teman-temannya. Ya kalau 1.000 kan tidak mungkin. 50.000 dia udah siapkan untuk mentraktir teman-temannya. Akhirnya pas itu lewat, dia doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang keluar itu yang kecil. Ya Allah, mudah-mudahan yang keluar itu yang kecil. Ya. Tapi dia lupa, akhirnya yang dimasukin itu 50.000. Tapi dia belum tahu, itu belum tahu. Kemudian dia keluar, panggil temannya, ayo kita makan bareng-bareng. Aku traktir makan. Gitu. Ketika makan, ya, makan, maka kemudian setelah selesai makan, dia katakan kepada pemilik warung, bang, tolong dihitung semua deh, saya traktir semua. Kata penjual makanan itu semuanya 45.000. Wah, kecil, masih ada 5.000 sisanya. Ternyata ketika dia sodorkan sambil ngeliat, bang ini bang, oke deh, kembalinya untuk abang semua deh, gitu. Kata bang, mana kembalinya? Orang cuma 1.000, nggak ada kembali. Astagfirullahaladzim, dia bingung. Akhirnya dia lari ke masjid, Pak mohon maaf Pak, salah tadi naruhnya. Gitu. Dia ambil lagi yang 50.000. Maka kata pengurus masjid, nggak usah deh ditaruh 1.000, ambil aja semuanya dua-duanya 50.000 sama 1.000, ambil aja gitu. Ini artinya tidak memahami konsep zuhud terhadap dunia. Zuhud itu tidak berarti meninggalkan dunia, tapi dunia itu adalah untuk mengejar, menjadikan jembatan-jembatan nanti menjadi luas dan lebar. Tapi memang ujian dunia itu lebih berat dari ujian yang lain. Yang ketiga, yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia, ya, adalah bagaimana kita mampu mempertahankan kehidupan dunia itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena yang paling berat itu kan hidup di dunia. Kalau akhirat itu sudah pasti. Dunia kan tidak pasti. Ya, kadang begini, kadang begitu. Kita sudah merencanakan A, yang jadi adalah B. Tapi kalau akhirat itu pasti, Bu. Tidak ada yang tidak pasti. Akhirat itu pasti. Kalau bahagia, selama-lamanya bahagia. Kalau sengsara, selama-lamanya sengsara. Dunia itu uncertain. Semuanya tidak pasti. Kadang kita sudah merencanakan A, yang datang B. Merencanakan B, yang datang tidak pasti. Kenapa? Untuk sesuatu yang tidak pasti kita berebut. Untuk yang pasti kita tidak pernah berebut. Kalau tidak pasti kan nggak usah berebut, bahasa kitanya. Ya. Kenapa kita datang ke masjid? Karena kita pasti ada pahalanya, maka kita datang ke masjid. Mungkin masalah ini masalah sesuatu yang sangat abstrak. Tetapi kita yakin bahwa kehidupan dunia itu kehidupan yang serba tidak pasti, sementara akhirat itu sesuatu yang sangat pasti. Kenapa kita beribadah di bulan Ramadan? Karena kita pasti bahwa ini akan mendatangkan kebaikan di akhirat. Kenapa kita betul-betul bekerja untuk dunia?
Padahal dunia itu serba tidak pasti. Karena kita menjadikan dunia untuk akhirat. Sehingga kita yakin bahwa apa yang kita lakukan di dunia semata-mata untuk kepentingan akhirat yang pasti. Halo Bu, pasti enggak Bu masuk surga? Pasti enggak? Harus pasti. Akhirat tidak boleh gambling. Kalau dunia boleh gambling. Iya gambling, udahlah. Saya coba dia masuk, nggak diterima nggak apa-apa, ngelamar. Ya. Betul. Tapi kalau dunia tidak boleh gambling, entar aja deh, terserah aja mau masuk apa enggak. Itu namanya gambling. Itu maksud saya gambling. Akhirat tidak boleh gambling. Masa bodoh deh entar. Itu namanya gambling. Tapi dunia memang gambling. Akhirat tidak boleh kita bergambling, artinya berjudi, tidak boleh. Nah, untuk kehidupan dunia yang tidak pasti, ini konsep zuhud, artinya kita menjadikan dunia ini sebagai jembatan memperluas kebahagiaan kita di akhirat kelak. Nah, inilah 3 bangunan yang bisa kita terus tingkatkan selama bulan Ramadan ini, yaitu dengan tazkiyatun nafs, dengan melakukan pembersihan hati, pembersihan jiwa. Karena yakin kalau fisik saja bisa kotor, tentu hati itu bisa kotor. Apalagi kena debu-debu Los Angeles. Kalau kita keluar itu kena kotoran, kena asap, dan kita harus mandi, maka tentu juga hati kita juga tidak akan pernah bersih selama-lamanya. Karena iman itu yazidu wa yanqus, iman itu kan naik turun. Maka kita harus perbaiki dengan tazkiyatun nafs. Yang kedua, dengan at-taqarrub ilallah. Kita mengenal lebih dekat dengan Allah, mencari apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencoba berusaha untuk melakukan sebaik mungkin ajaran-ajaran Allah tersebut agar kita lebih dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, proposal kita pasti akan di-approve. Ya, kita nggak kenal sama yang punya perusahaan, baru datang aja udah minta maaf Pak, kami tidak menerima proposal. Tapi kalau pemilik perusahaan sudah kenal, ya pasti dia, oke Pak, berapa angkanya? Kenapa? Karena dia sudah kenal. Kalau Allah sudah kenal dengan kita, proposal apapun, ya Allah, saya pengen anak saya sekolah di sini, yakin akan dikabulkan oleh Allah. Syaratnya Allah sudah mengenal kita. Ini nggak pernah kenal Allah. Datang ke masjid nggak pernah, gimana mau kenal? Ngaji nggak pernah, gimana mau mengenal Allah? Ajaran Islam tidak pernah dijalankan, bagaimana mengenal Allah? Nanti proposalnya pasti, ya udahlah, kamu nggak pernah kenal saya gitu. Kalau sudah kenal kan enak, Pak, saya minta bantuan. Wah, kamu kan saya kenal, kamu itu selalu begini dengan saya, selalu ketemu, selalu berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah zuhud terhadap dunia dalam arti yang benar. Bukan meninggalkan dunia, tetapi kita berusaha mengejar dunia agar jembatan untuk menuju surga itu semakin luas. Inilah yang dimaksud kita membangun spiritualitas di bulan Ramadan ini. Marilah di akhir menjelang berbuka puasa ada 3 menit waktu yang sangat mustajab untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari harta yang kita persembahkan untuk Allah, untuk berbuka puasa, tenaga dan pikiran ibu-ibu yang menyiapkan dan bapak-bapak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kita pada malam hari ini, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana
Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna jami'i a'malina. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala ibadatan illa qabbaltah, wala maridan illa syafaitah, wala dhallan illa hadaitah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha shalah illa antana ala qada'iha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ibadika syakirin, min ibadika salihin, min ibadikal muttaqin, min ibadikal mukhlisin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Warhamna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u wa abtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Sehat semuanya? Kelihatannya lebih ini nih, lebih apa? Lebih ceria lagi. Karena sudah makan. Tadi yang jam 7 datang itu kelihatannya loyo gitu. Jawab salam aja. Kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Lagi sahur ya. Beda memang ya, lagi sahur. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya ingin menyampaikan 7 rumusan penting. Dari Al-Fatihah kita bisa gali the 7 habits of the daily Muslim. Jadi kita punya kebiasaan, yang kebiasaan ini kita ambil dari Al-Fatihah yang sudah kita hafal sehari-hari, agar kemudian nilai Al-Fatihah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibu bapak setuju, ini akan saya sampaikan besok jam 2 atau jam setengah 2 ya, di sini. Ini saya akan lengkapkan besok. Ini sekedar pengantar saja. Bagaimana kita memahami the 7 Islamic daily habits, 7 kebiasaan Muslim. Kalau Carnegie punya misalnya the 7 seperti itulah, 7 the 7 habit juga ya. Banyak di Indonesia sudah mulai muncul the 7 gitu ya. Bagaimana kita menjadikan Al-Fatihah itu sebagai kebiasaan sehari-hari kita. Kita bagi ada 7 ayat. Rumusannya adalah B5KB ya, supaya mudah dihafal kita buat begitu. B5 terus KB ya. B yang pertama itu adalah bismillah pada setiap memulai pekerjaan. Itu adalah the habits of Muslim. Tidak pernah seorang Muslim meninggalkan bismillah dalam setiap pekerjaan. Namun bismillah itu hanya untuk pekerjaan yang baik. Ya. Karena Rasulullah memang menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap amal yang baik jika tidak dimulai dengan basmalah, maka amal itu akan sia-sia. Catatannya amal yang baik. Kalau mau ngomongin orang tidak perlu pakai bismillah, langsung saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan nggak apa-apa saya ngomongin orang, nggak perlu begitu ya. Sini loh, Bismillahirrahmanirrahim, sini gambar. Kalau di Indonesia gitu. Ini rumusan yang pertama. Kebiasaan kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, kalau itu merupakan sebuah kebaikan, maka kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini B yang pertama. B yang kedua, bersyukur atas segala capaian. Jadi bersyukur itu bukan atas nikmat, makan, minum dan sebagainya. Seluruh pencapaian-pencapaian kita itu menjadi kebiasaan kita untuk mengucapkan syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang sukses secara sendirian. Tidak ada di dunia ini orang yang menjadi A, menjadi B, kecuali itu adalah atas izin Allah. Ini kebiasaan. Karena Ramadan itu kan kita dibiasakan, ya, membiasakan sesuatu yang positif, yang baik. Yang ketiga, yang tadi saya sebutkan juga sebelum maghrib, B yang ketiga adalah berpikir positif kepada Sang Pencipta, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu menunjukkan kita berpikir positif. Kenapa? Karena sifat yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan Asmaul Husna diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan Ar-Rahman Ar-Rahim disebut 2 kali di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara khusus Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kebiasaan kita, selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah sesuatu yang pasti, yang terbaik. Ini sekedar pengantar, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, B yang keempat adalah Maliki Yaumiddin. Kita intisarikan dari Maliki Yaumiddin itu adalah berorientasi akhirat. Ya. B, berorientasi akhirat. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah motivasi yang tertinggi. Orientasi adalah motivasi puncak. Kita makan adalah memang untuk kesehatan, tetapi motivasi dan orientasi kita makan adalah agar kemudian kita bisa beribadah dengan tenang, bisa mendengarkan ceramah dengan lebih khusyuk. Saking khusyuknya, ya kalau udah makan udah pada bersandar udah. Saya nggak tahu itu. Saya nggak jamin lah. Apalagi lampunya dimatiin, nggak jamin saya. Dan malam ini katanya seperti janji kemarin sampai jam 12 malam. Sampai sahur. Bu, cukup nggak makannya kalau sampai sahur? Cukup ya? Alhamdulillah. Nah, ya kalau nggak cukup nanti saya mohon ibu-ibu pulang datang lagi ya. Kalau tidak ke target aja, ke target. Beli apa itu saya nggak ngerti. Atau ke halal meat ya. Maliki Yaumiddin artinya kan Allah adalah Raja Hari Pembalasan. Berarti kita harus orientasikan kehidupan dunia itu yang tertinggi adalah untuk Allah. Tetapi bahwa kita menjalankan kehidupan ini adalah untuk kebaikan dunia itu benar. Itu hanya sebatas sebagai satu manfaat dari dunia. Tetapi orientasi yang paling puncak adalah kita persembahkan untuk Allah. Dan masuk kepada 6, ayat yang ke-6 adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita rumuskan dengan K. Konsisten dalam komitmen. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu, kalau tafsiran saya bukan tunjukilah kami jalan yang lurus, karena kita sudah berada di jalan yang lurus. Ya. Ketika kita membaca dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, itu artinya bukan tunjukilah kami jalan yang lurus, karena kita sudah berada di jalan lurus. Masa orang sholat bukan di jalan yang lurus? Ya ibu kan baca waktu sholat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Memang sekarang salah, lagi sholat jalannya bengkok, nggak masuk akal, nggak logis. Orang sholat pasti jalan yang lurus. Mestinya yang ihdinas siratal mustaqim itu yang di luar. Ihdinas siratal mustaqim supaya lurus jalannya, jangan belok-belok. Orang sholat itu sudah benar siratal mustaqim. Tetapi ihdinas siratal mustaqim itu artinya, ya Allah, jadikanlah saya orang yang komitmen dengan ihdinas siratal mustaqim itu, dengan jalan yang lurus. Supaya kami tetap dibimbing, kami tetap diperkuat, kami dipertingkatkan berada di jalan yang lurus. Karena ya kalau di LA ini insya Allah semuanya lurus-lurus ya.
Ya kalau jalannya belok-belok kan bahaya nabrak. Ya kalau di Indonesia itu jalannya, di Jakarta itu nggak ada jalan lurus, semuanya belok-belok. Nyari alamat aja susah banget. Di sini alhamdulillah nyari alamat gampang. Ya. Artinya setelah kita berada di jalan yang lurus, kita mohon kepada Allah, ya Allah. Ya, semoga kami tetap komitmen istiqomah di jalan yang lurus. Maka ini kebiasaan kita untuk memohon bimbingan agar diperkuat. Bukan berarti artinya itu kita berada di jalan yang lurus. Dan yang terakhir, ya, ini khusus untuk ibu-ibu, kita harus biasa bercermin. Ya, kita harus biasa melihat ke kaca, bercermin. Kalau untuk urusan fisik kita selalu bercermin, ini sudah matching apa belum? Ya, ini bedaknya sudah benar apa belum? Tebelan apa ketipisan? Kalau bapak-bapak juga gitu, ini bajunya udah dikancing apa belum? Kira-kira kalau merah itu di bawahnya yang paling cocok itu warna apa celananya? Allah perintahkan kita untuk bercermin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, saya bercermin dengan 3 kelompok. An'amta 'alaihim, kepada orang-orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi, orang-orang yang dimurkai Allah. Dan saya bercermin dengan ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Kita itu bercermin bukan dengan orang baik saja, tapi kita bercermin dengan orang-orang yang tidak lurus juga. Kita bercermin, jangan-jangan masih ada yang kayak gitu di hati saya. Kita lihat orang yang, mohon maaf, misalnya orang yang salah, itu kita bercermin, alhamdulillah saya tidak ada seperti itu. Bukan nyalahin aja. Yang paling gampang memang nyalahin. Iya. Tapi kebiasaan yang terbaik bukan nyalahkan, tetapi kita lihat, ya Allah, alhamdulillah saya enggak termasuk yang begitu. Kan kita disuruh bercermin kepada 3 kelompok. Yang pertama yang Allah beri nikmat, itu siapa? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i ya, kita bercermin. Sudah tidak sifat-sifat kita ada seperti sifat-sifat mereka. Jadi setiap hari kita lihat, Pak. Ya, kita bercermin. Dan bercermin itu harus dengan cermin yang benar-benar objektif. Jangan cermin yang cekung atau cembung, tapi yang objektif. Dan kita kalau bercermin, kalau kacanya kotor kita bersihkan dulu, baru kemudian cermin kita itu objektif. Biasanya kita bercermin itu di kaca yang kotor seringnya. Kayaknya udah bagus saya gitu. Kayaknya udah bagus karena cermin kita sudah kotor. Coba kita cermin di cermin yang bersih, maka insya Allah ya kita akan lebih objektif bercermin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini B5KB. B yang pertama, bismillah pada setiap mulai pekerjaan, bersyukur atas segala capaian. Yang ketiga, berorientasi akhirat. Yang keempat tadi belum ya? Ya Allah, yang kelima malah belum ya? Yang kelima, beribadah dan berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebiasaan yang tidak boleh kita lupakan. Kita senantiasa beribadah dan berdoa. Bahkan kita harus berbahagia saat beribadah dan berdoa. Iyyaka na'budu. Itu kebiasaan. Bahwa kita biasa bahagia kalau bisa menjalankan ibadah dan bisa berdoa. Bisa berdoa itu bahagia, Bu. Banyak orang yang tidak bisa berdoa. Artinya dia tidak serius berdoa. Imamnya kemana, makmumnya kemana. Orang imamnya belum menyebutkan doanya sudah amin-amin aja, belum selesai. Itu kan berarti dia tidak ngerti. Ya minta maaf ini kalau orang Betawi ya, Mas Ato. Baru kita ini ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, belum Pak. Udah amin. Iya, itu disuruh pulang kalau gitu. Amin itu berarti udah selesai usaha gitu. Kalau di kita gitu. Nah, beribadah dan berdoa. Yang keenam, K itu konsisten dalam komitmen. Kita mohon kepada Allah supaya Siratal Mustaqim yang sudah kita tempuh ini tetap dikekalkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Dan terakhir, kita biasa bercermin. Kalau kita bercermin untuk penampilan fisik, maka kita juga bercermin untuk penampilan batin. Cuman cerminnya kan tidak dijual bebas. Kalau cermin untuk melihat fisik kita dijual bebas. Tapi kalau cermin untuk iman kita tidak dijual bebas.
adanya di pengajian, adanya di majelis ilmu, adanya di ibadah-ibadah kita, dan adanya di forum-forum ilmu dan lain sebagainya. Nah, ini untuk besok, ini pengantar aja ya. Hah? Yang ketiga itu adalah, mana yang ketiga? Ini Bu, yang ketiga. Berpikir positif kepada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang keempat, berorientasi akhirat, beribadah dan berdoa, konsisten dalam komitmen, dan yang terakhir adalah bercermin. Ini kita rangkum dari Al-Fatihah. Subhanallah. Ketika kita menggali Al-Fatihah itu dalam kebiasaan sehari-hari, maka membaca Al-Fatihahnya lebih nikmat. Oh iya. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, sudahkah saya mulai ini dengan Bismillah? Jangan-jangan saya datang tanpa Bismillah. Jangan-jangan saya datang itu asal datang saja. Karena orang lain datang, saya datang. Karena tetangga sebelah hadir, saya nggak enak kalau tidak datang. Itu tidak Bismillah berarti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, sudah banyak yang saya capai. Sejauh mana saya bersyukur dengan Allah? Ya, saya sudah bisa kerja di Los Angeles, di Amerika. Sejauh mana saya mensyukuri nikmat Allah? Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Perbaiki orientasi. Orientasi kita hidup di dunia ini memang untuk kebahagiaan dunia secara manfaatnya, tetapi orientasi yang tertinggi seluruhnya kita akan persembahkan untuk Allah. Yang tadi saya sampaikan dalam konsep zuhud. Ya. Kemudian yang kelima, beribadah dan berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bahagia kalau bisa beribadah dan berdoa. Dan kita merasa ya tidak bahagia kalau kita tidak bisa beribadah dengan baik dan tidak bisa berdoa dengan baik. Yang keenam, konsisten dalam komitmen bahwa jalan lurus yang sudah yang Allah berikan kepada kita, hidayah ini harus kita perkuat dan harus kita pertingkatkan. Dan terakhir adalah bercermin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bercermin dari kelompok-kelompok yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pas dengan apa yang mereka lakukan. Karena masuk surga itu hanya dua cara. Masuk surga atau masuk neraka itu dengan dua cara. Yang pertama, ya mudah-mudahan nama kita ada, yaitu dengan mereka yang namanya sudah ada dalam daftar nama penghuni surga. Ada Bu yang sudah ada namanya terdaftar? Nanti bisa daftar sama info ya. Ya, banyak orang-orang yang sudah terdaftar namanya di surga nanti. Ada 70.000 dari umatku yang sudah terdaftar namanya masuk surga tanpa hisab. 70.000 doang. Dalam hadis Bukhari 70.000 Bu. Masuk nggak kira-kira kita ya? 70.000. Dikit amat. Ini berapa miliar umat Islam itu? Itu 70.000 tuh dari zaman Rasulullah sampai zaman nanti. Dikalkulasikan oleh Rasul itu 70.000. Yang ada daftar namanya, Abu Bakar sudah terdaftar namanya. Karena termasuk 10 orang al-mubasysyiruna bil jannah, kan ada 10 sahabat yang otomatis masuk surga. Cara pertama itu, kalau namanya sudah terdaftar. Dan kelihatannya kita belum terdaftar, saya juga belum terdaftar. Nggak tahu, cari-cari di email nggak ada juga nama saya, belum terdaftar. Maka caranya yang kedua, yaitu dengan beramal seperti mereka yang terdaftar namanya. Mudah. Sama, orang juga akan dimasukkan neraka dengan dua cara. Kalau namanya sudah terdaftar, alhamdulillah nggak ada yang kita sudah mendaftarkan diri. Yang sudah terdaftar itu Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi. Fir'aun itu sudah terdaftar. Nggak bisa, itu udah daftar tetap DPT, daftar penghuni tetap. Bukan pemilih, udah DPT, daftar penghuni tetap. Nggak bisa itu, nggak bisa ditolerir oleh Allah. Memang sudah didaftarkan di dalam Al-Quran. Pokoknya kalau namanya ada di Al-Quran, namanya ada di hadis sebagai penghuni neraka, itu sudah DPT, daftar penghuni tetap. Demikian juga kalau namanya sudah terdaftar dalam Al-Quran atau hadis sebagai penghuni surga, itu sudah DPT. Yang keduanya, calon penghuni neraka itu apabila perilaku mereka seperti yang sudah terdaftar. Jadi sekarang alhamdulillah kita belum terdaftar di penghuni neraka. Ya DPS kali ya, bukan DPT ya. Ya, tetapi insya Allah dengan kita mencoba
mengaplikasikan Al-Fatihah ini dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah Allah akan perkuat iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi wastaqama ala tariqihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait, Bapak Konjen beserta keluarga, beserta seluruh staf tentunya, para Bapak Ibu sekalian kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shahimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam yang ke-23 ya, Pak ya. Hah? 27. Iya. Di Amerika ini puasanya panjang tapi cepat lebarannya. Kalau di Indonesia puasanya ya stabil tapi lebarannya agak lama ya. Di sini 20 sudah lebaran. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga saat ini Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa beribadah dengan baik, beramal dengan baik dan menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak berceramah karena sudah 4 hari di sini, sudah cukup banyak insya Allah. Tapi saya akan menyampaikan satu kisah. Mudah-mudahan kisah ini kita ambil pelajaran dan hikmah darinya. Tersebut dalam kisah seorang waliullah yang bernama Dhunnun al-Misri. Dinamakan al-Misri karena dia berkebangsaan Mesir. Kisah ini merupakan implementasi dari firman Allah di dalam surat Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus siap menolong Allah. Padahal Allah tidak perlu ditolong. Menolong Allah, kata para mufassir, adalah dengan menjalankan ajaran-ajarannya. Semakin banyak ajaran yang kita jalankan, semakin besar juga pertolongan Allah untuk kita. Nah, kisahnya bahwa Syekh Dhunnun al-Misri, dia meskipun seorang waliullah, seorang ulama, tapi dia paling suka mengamati kehidupan alam ini. Dia mengamati seekor kalajengking. Nah, kalajengking itu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan terus beliau ikuti perjalanan kalajengking ini sampai kemudian kalajengking itu berhenti tepat di depan seorang pemuda yang sedang tertidur di bawah pohon yang cukup rindang. Beliau amati apa yang akan dilakukan oleh kalajengking tadi. Subhanallah, tanpa diduga kalajengking itu tiba-tiba kemudian dia ya sedikit terbang ke atas pohon itu, ya, pohon rindang itu, dan ternyata di atas itu ular besar sudah siap mematok si pemuda. Subhanallah, siapa yang menggerakkan kalajengking itu? Tiba-tiba kalajengking itu dengan izin Allah mampu mengalahkan seekor ular yang besar. Padahal notabene secara logika kita tidak mungkin kalajengking mampu mengalahkan seekor ular. Rupanya kalajengking itu diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan pemuda yang sedang tertidur. Melihat kejadian yang very incredible, maka kemudian orang tua tadi, syekh tadi ingin mendapatkan pelajaran. Wahai pemuda, dia bangunkan pemuda tadi. Pemuda, kalau begini nih, pasti ente ini bukan orang sembarangan. Iya, kalau Betawi gitu. Pasti ente ini bukan orang sembarangan nih.
Pasti engkau ini pemuda yang soleh, yang taat kepada Allah. Tidak mungkin Allah menolong dengan cara yang luar biasa kalau engkau biasa-biasa di dalam menjalankan ajaran ini. Enggak mungkin, itu mustahil. Karena memang itulah ketentuan Allah. Prinsipnya adalah ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Kalau kita mau ditolong Allah, siap menolong Allah. Menolong Allah menjalankan ajarannya. Saya yakin dengan firman Allah ini. Maka apa yang terjadi pada diri engkau mencerminkan bahwa engkau adalah seorang yang dekat dengan Allah. Mustahil Allah menolong dengan cara yang demikian. Pemuda tadi tersenyum. Wahai orang tua, ente ngomong apa sih sebenarnya? Sungguh salah dugaan kamu. Saya bukan pemuda yang taat. Saya bukan pemuda yang soleh. Justru waktu-waktu saya alokasikan untuk kemaksiatan. Tidak pernah saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tua tadi menggeleng-geleng kepala. Enggak mungkin. Ini ketetapan Allah, tidak akan berubah sampai akhir zaman bahwa Allah hanya akan menolong orang yang menolongnya. Mana mungkin Allah menolong engkau sementara engkau tidak pernah sedikit pun mau menolong Allah. Benar orang tua. Kalau engkau tidak percaya, saya sampaikan sejarah saya. Saya adalah seorang pemuda. Tidak pernah saya sholat, tidak pernah saya menjalankan ibadah, tidak pernah saya menjalankan ajaran-ajaran Allah. Justru waktu-waktu saya ada untuk berbuat maksiat kepada Allah. Waduh, kalau begini jawabannya susah gitu ya dalam hati. Karena beliau ingin mendapatkan pelajaran dari pemuda tadi. Kalau begitu, oke. Beliau lama berpikir dan akhirnya mendapatkan jawaban. Oke, karena ayat Allah itu tidak mungkin dirubah. Ya. Itu kepastian dan ketetapan Allah. Ya. Kalau ada fenomena yang bertentangan dengan firman Allah, itu fenomenanya yang harus dibenarkan gitu ya. Bukan ayatnya yang harus diklarifikasi kembali. Oke, saya punya dua jawaban. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan kamu, wahai pemuda. Yang pertama, kalau engkau masih tetap tidak mau jujur bahwa engkau orang yang taat kepada Allah sampai ditolong Allah dengan cara yang luar biasa, maka aku pesankan, kalau sekarang Allah mau menolong engkau padahal engkau tidak melakukan ketaatan kepada Allah, jangan harap di masa yang akan datang Allah akan menolong engkau kalau engkau tidak menjadi lebih baik. Subhanallah. Pemuda itu manggut-manggut. Kalau sekarang Allah mau menolong engkau bukan karena kebaikan engkau, jangan harap nanti Allah mau menolong engkau kalau engkau tidak bisa tampil lebih baik. Masuk akal, kata pemuda tadi. Oke, saya setuju dengan pendapat itu. Dan tidak bertentangan dengan prinsip ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Atau kemungkinan yang kedua, kalau kemudian Allah masih berkenan menolong engkau padahal engkau tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah, maka engkau harus yakin kalau engkau lebih taat, pasti Allah akan lebih menolong kamu. Subhanallah. Pemuda itu menangis, Pak. Memohon maaf dan ampunan kepada Allah melalui seorang wali Allah, Dhunnun al-Misri. Selama ini saya tidak taat, tapi Allah masih menolong. Bagaimana kalau saya lebih taat, pasti Allah akan lebih menolong. Itulah rahasia dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Makanya Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu in, pakai syarat dulu. Kan semuanya juga syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kalau kita pengen dapat bonus, syarat dan ketentuan berlaku gitu. Itu saya pernah ini, Pak, masuk supermarket kan diskon 50% gitu ya. Wah, kirain betul-betul diskon betul-betulan. Di bawahnya ada ketentuan syarat dan ketentuan berlaku bagi pemegang kartu debit mandiri. Alah, nggak jadi saya. Udah deket itu, udah ke supermarketnya. Begitu kan. Kan seluruhnya ada syarat dan ketentuan. Tidak mungkin seseorang itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuan itu. Kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuan itu hanya sementara. Pada masa-masa yang akan datang, karena ketetapan Allah tidak akan mungkin berubah, maka jika kita ingin ditolong Allah, maka kita harus terlebih dulu menolong Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam sebuah hadis qudsi, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, insya Allah tidak lama Bu ya saya, tidak lama Bu ya, paling sampai jam 10 Pak ya. Biasa Ustaz begitu, ada intermezzonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana cara kita menolong Allah dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu tingkatannya tinggi, tetapi tidak ada hubungan dengan masalah hukum. Ya. Tidaklah seorang hamba itu menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah, melainkan Allah akan mencintainya. Tidaklah hambaku itu menambah dengan amalan-amalan sunnah, melainkan aku akan menjadi pendampingnya. Aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, dan aku akan menjadi kakinya. Apa yang dia minta akan aku beri. Apabila dia mohon perlindungan, aku akan berikan perlindungan. Hadis ini menafsirkan ayat tadi surat Muhammad ayat ke-7, bahwa yang paling esensi bagi kita adalah menjalankan kewajiban. Setelah selesai kita jalankan yang sunnah, maka saat itu kita akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan kisah yang kedua. Enak kalau cerita. Belum ada yang ngantuk kan? Belum ya? Berarti belum sukses ini. Iya, kalau sudah ada yang ngantuk pengajian sukses itu Pak Konjen. Karena ngaji itu untuk mendapatkan ketenangan. Saking tenangnya maka kemudian akhirnya kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi ngantuk mengaji boleh, asal ngantuknya seperti Imam Syafi'i. Gimana Bu? Ngantuknya Imam Syafi'i tahu nggak? Ada yang tahu Pak? Boleh ngantuk saat mengaji asalkan seperti Imam Syafi'i. Gimana kita kira? Ngantuknya Imam Syafi'i gimana? Ada yang tahu nggak? Hah? Kemarin saya di Indonesia, Ustaz, saya tahu Ustaz, tidurnya Imam Syafi'i ngantuknya. Gimana Bu? Gini katanya, apa namanya? Posisinya tegak kemudian tidur. Emang Ibu pernah lihat? Enggak. Saya juga nggak tahu, saya bilang. Siapa yang tahu? Saya juga nggak tahu, terserah, nggak pernah saya lihat. Dan nggak ada dalam riwayat-riwayatnya. Hanya kita mengambil hikmahnya. Bahwa Imam Syafi'i itu pernah dalam majelisnya itu tidur. Sehingga murid-muridnya komplain. Karena gurunya itu Imam Malik. Imam Malik itu sangat sayang kepada muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi murid-muridnya itu datang kepada guru Imam Malik. Imam Malik, engkau ini kalau dengan Syafi'i nggak pernah tegur. Kami dikit aja ngantuk tegur. Lambat aja datang udah ditegur. Mau Syafi'i nggak pernah engkau tegur. Padahal kami melihat Syafi'i itu baru saja engkau sampaikan ceramah, sampaikan ilmu, sampaikan nasihat-nasihatnya. Imam Syafi'i itu langsung tertunduk. Benar kamu saksikan? Benar. Kami semuanya menyaksikan demikian. Oke, kalau gitu panggil Syafi'i. Imam Syafi'i dipanggil. Wahai Syafi'i, sini kamu. Saya mendapatkan laporan bahwa teman-teman kamu melihat kamu itu selalu ngantuk saat tidur. Saat mendengarkan pengajian, saat berada di masjid, pokoknya begitulah. Kata Imam Syafi'i, apa buktinya? Ya kamu tertunduk. Oke, kalau memang begitu, semuanya mengatakan, silakan tes saya. Apa yang engkau sampaikan, insya Allah dari A sampai Z saya tahu. Wah, benar. Ditanya satu persatu, semuanya dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah subhanallah. Jadi silakan boleh, asal seperti Imam. Jadi kalau mau kuliah, tidur boleh, asal seperti Imam Syafi'i. Saya sampaikan gitu ke mahasiswa, boleh, silakan. Saya ngajar, silakan tidur. Tapi ingat, seperti Imam, oh berat banget syaratnya katanya. Mendingan gak tidur sama sekali, gak bisa jawab juga gak apa-apa. Subhanallah. Nah, aktualisasi dari firman Allah itu adalah hadis qudsi tadi. Makanya kisah yang kedua adalah kisah di zaman Panglima perang di Turki dahulu. Ada itu di VCD untuk anak-anak, kartun bentuknya ya. Siapa itu namanya? Bukan Salahuddin, ya. Panglima, ada yang ingat? Saya agak lupa ini panglima. Seorang panglima itu beredar di VCD-nya. Oke, singkat saja, ketika akan menaklukkan kembali Konstantinopel, ya,
menawan kembali, mengambil kembali Palestina. Saat itu di subuh yang sangat hening, penasihat menyampaikan nasihatnya sebelum para pasukan Panglima itu berangkat ke Palestina untuk merebut kembali ke Turki, ya minta maaf, untuk merebut kembali Konstantinopel. Maka kemudian apa nasihat dari Panglima itu yang sangat berharga bagi kita? Oke. Saya tidak ragu dengan kebaikan kalian dan persiapan kalian. Karena Rasulullah juga telah menjamin la taftahannal Konstantiniyah fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Kalian akan dapat merebut kembali Konstantinopel dengan syarat dua. Pemimpin kalian adalah pemimpin yang terbaik dan rakyat kalian adalah rakyat yang terbaik. Tidak mungkin. Salah satunya tidak mungkin. Ya, ini baik, tidak mungkin. Harus kedua-duanya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tetapi saya akan mengajukan 3 pertanyaan, tolong jawab dengan jujur. Saat itu semuanya berdiri tegak menghadap ke penasehat tadi. Dan kemudian tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Bagi yang mengatakan tidak, silakan kalian memohon ampun kepada Allah. Pertanyaan pertama, siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib? Mulai dari kalian usia balik hingga usia kalian saat ini. Dalam keadaan apapun, kalian penat, kalian senang, kalian bepergian. Siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib meskipun hanya 1 kali semenjak usia balik kalian hingga usia kalian saat ini? Silakan yang pernah meninggalkan duduk dan mohon ampun kepada Allah. Itu dari pasukan yang berdiri 1/4-nya duduk, Pak. Ya, siapa sih yang tidak pernah meninggalkan, ya Pak ya? Waktu kita remaja-remaja, ya SMP, SMA, waduh, nggak bisa dihitung itu. Iya. Ngaku aja Bu ya. Saya juga ngaku ya. Sekali, meskipun sekali sejak usia kalian balik. Usia balik itu ya beda-beda sih antara negara. Saya punya konsep sendiri. Kan dulu kita pahami dalam fikih balik itu berapa Pak? 9 tahun untuk perempuan, 15 tahun untuk laki-laki. Itu ijtihad sebetulnya. Enggak ada hadisnya, ijtihad para ulama. Karena bisa jadi berbeda, baliknya Amerika sama Indonesia beda. Di sini lebih balik kali Pak ya. Apalagi yang tinggalnya di Hollywood cepat balik gitu ya. Tapi benar bahwa konsepsi balik itu bukan konsepsi usia, enggak. Balik itu konsepsinya adalah keluar mani bagi laki-laki, keluar haid bagi perempuan. Kalau 7 tahun sudah keluar haid, balik. Meskipun 7 tahun sudah bermimpi, balik. Wah, saya kan masih 7 tahun. Enggak, konsepsinya adalah konsepsi bukan usia. Konsepsinya adalah konsepsi ini, fisik, natural, biologis, iya. Makanya berbeda itu antara baliknya orang Arab dengan orang ini. Kota sama kampung aja beda baliknya. Di kota itu cepat balik. Makanya ada asumsi teman-teman nanti 2020 itu orang baru jurol sudah balik kok gitu. Tapi ini asumsi intermezzo. Ya, dulu kan kita lama banget baliknya Pak di kampung ya Pak. Lama banget. 15 tahun nggak balik-balik kamu ini. Sama orang tua nggak balik-balik gitu. Beda memang benar. Sekarang ya Allah Pak, saya ke lapas Tangerang itu untuk anak-anak. Wah, luar biasa. Banyak anak-anak kita. Usia SD itu sudah melakukan di luar nikah. Dan itu terbanyak. 2, narkoba sama itu. SD, bayangin kelas 3 SD, kelas 4 SD. Gimana nggak balik itu? Bukan hanya mimpi. Nah, dan itu realitas yang kita sangat khawatirkan. Baik, pertanyaan kedua. Siapa di antara kalian, memang ini agak berat kata beliau, yang tidak pernah meninggalkan sholat sunat rawatib, yaitu sebelum dan sesudah sholat wajib. Meskipun sekali, selama kalian menginjak usia balik hingga usia kalian saat ini. Kalau kita balik 15 tahun, kita sekarang sudah 50 tahun, berarti berapa tahun? 45 tahun. Pernahkah meninggalkan itu? Yang pernah meninggalkan meskipun sekali dalam keadaan apapun, tolong silahkan mohon maaf kepada Allah. Kan ini aktualisasi dari hadis qudsi tadi. Dia yang paling ringan. Dan yang ketiga kata beliau, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat malam meskipun sekali sepanjang usia kalian menginjak balik hingga usia saat ini.
semuanya nggak ada yang berdiri, duduk semua Pak, tertunduk. Kalau kita bukan duduk, ngacir, aduh berat banget gitu ya. Ya bagaimana? Ya alhamdulillah ada Ramadan, kalau nggak ada Ramadan, waduh, bablas anginnya ya. Untung ada Ramadan, ini keberkahan dari Allah. Kemudian beliau melihat ke Panglima. Panglima itu tetap berdiri dan dia mengatakan, Shadaqa Rasulullah, benar Rasulullah. Ini adalah yang akan menyelamatkan kalian dan membawa kalian kepada keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kaitkan dengan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Aktualisasi dan cermin dari kebaikan kita memang di bulan Ramadan. Man hurima khairuha faqad hurim. Kalau di bulan Ramadan seorang tidak bisa tampil lebih baik, jangan harap dia bisa tampil baik di luar bulan Ramadan. Inilah puncak dari prestasi keimanan kita. Ini puncak prestasinya. Iya. Ini masih boleh lanjut nggak? Bu, boleh Bu? Benar. Pengajian ya, nyun sewu. Ini puncak prestasi kita. Karena setelah itu kita tidak akan mendapatkan suasana seperti demikian indah dan kondusifnya. Semuanya bareng-bareng sholat, itu kan indah. Bareng-bareng puasa, indah. Bareng-bareng silaturahim. Ya. Makanan juga pabalatak. Ya. Segala ayat, segala ada. Luar biasa. Man hurima khairuha faqad hurim. Kalau seseorang tidak bisa tampil lebih baik, inilah puncak prestasi seorang yang beriman. Ini penilaian terakhir dari Allah. Apalagi nanti ada malam puncak. Itu biasanya kalau di pagelaran apapun, kalau malam puncak kan berjubel ya. Yang gak biasanya datang pasti datang itu. Malam puncak hari apa? Itu kan biasanya. Karena mohon maaf, biasanya malam puncak itu akan diberikan bonus atau hadiah dan tidak dapat diwakilkan. Nggak dapat diwakilkan itu. Syarat ketentuan berlaku. Siapa yang datang malam itu, aku kasih bonusnya. Yang nggak datang, mohon maaf, tidak bisa diwakilkan. Hadiah harus diambil oleh masing-masing peserta Ramadan. Yang tidak dapat, mohon. Yang tidak datang, tidak bisa diwakilkan. Malam puncak itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya kalau pagelaran malam puncak berjubel-jubel. Ini kalau giliran itu malam puncak malam minggir-minggir gitu. Kalau di Indonesia, di sini enggak. Di LA enggak. Di Indonesia itu begitu Pak. Sunnahnya kalau udah mendekati lebaran, itu pada minggir itu, masjid itu jadinya banyak tempatnya. Ada masjid Stasiun Jatinegara, ada masjid mana itu? Kampung Rambutan. Masjidnya banyak, alhamdulillah. Ya, masjidnya di tempat-tempat orang mau mudik. Ya. Padahal itu adalah puncak dari kita, malam puncak. Semuanya akan mendapatkan kelebihan, beramal lebih baik dari 1000 bulan. Namun mohon maaf, tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan kan? Kalau nggak datang, nggak dapat. Kan begitu pengajiannya. Kalau ada acara, mohon maaf, hadiah tidak bisa diwakilkan. Dan yang tidak hadir, batal gitu ya bonusnya. Nah inilah subhanallah, ini bagian dari aktualisasi kita. Dan saya sangat berbahagia, ternyata di Amerika ini keislamannya luar biasa. Di tempat yang notabene penuh dengan godaan, ya, terutama untuk anak-anak muda, memang berat, ya. Kalau udah tua mungkin tidak berat Pak, ya, cuman agak berat aja dikit. Kalau masih muda berat, kalau udah tua insya Allah tidak berat, cuman agak berat saja. Ini kalau kita jalankan dengan sebaik-baiknya, karena Islam itu akan sesuai dimanapun. Di Amerika juga pasti akan sesuai, karena sesuai dengan fitrah. Di Indonesia pasti akan sesuai. Pakaian Islam dimanapun itu akan sesuai. Bukan menyesuaikan dengan suasana, tapi akan sesuai. Pakaian takwa itu di mana aja matching, di mana aja indah. Di Amerika kita aktualisasikan pakaian takwa, semua orang melihat, oh Islam itu indah. Masalahnya kan pakaiannya ada yang compang-camping, ada yang macam-macam. Ya, ada pakaiannya macam-macam. Padahal pakaian yang diinginkan oleh Allah adalah pakaian takwa. Dimanapun pakaian takwa pasti sesuai. Nah Ramadan itulah kita sedang memperbaiki pakaian kita. Karena 11 bulan kan kotor. Kita aja perlu mandi, pakaian itu perlu disetrika, perlu dicuci. Dan insya Allah Ramadan ini adalah bulan untuk kita menjadikan nantinya ba'da Ramadan pakaian kita itu adalah pakaian takwa. Walibasut takwa dzalika
khair. Dzalika min ayatillah la'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini Allah senantiasa melindungi kita dan memberikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Saya mohon maaf dan terima kasih, dan ini mungkin malam terakhir di Los Angeles Pak Konjen. Saya sangat berterima kasih. Enak ya tidurnya di Konsulat Jenderal itu. Tahun lalu saya di Austria juga sama. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kehadiran saya bisa diterima dengan baik dan memberikan manfaat. Segala hal yang tidak baik mohon jangan ditiru ya. Yang baik-baiknya aja. Yang lucu-lucunya nggak usah itu tinggalin. Ini just intermezzo agar kemudian ya apa yang kita lakukan itu insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita akan sholat tarawih insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.